Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, jadi mohon waktunya sebentar, bisa, Ibu? bisa. Ini merupakan tugas dalam pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini saya akan menganalisis bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan sebagai kepala sekolah, memimpin lembaga TK Azhara. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Oh iya, boleh. Baik, perkenalkan saya Kepala Sekolah TK Azhara Bina Awan, nama Wanti Suyanti SPP. Baik, Ibu. Selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu masalah yang merupakan masalah tersebut dilema etika apa bujukan moral? Selama ini yang saya lakukan berdasarkan tergantung ya Bu ya, tergantung ya Bu ini ya, tergantung masalahnya itu seperti apa. Kalau itu berhubungan dengan suatu moral gitu ya, moral atau apakah itu berhubungan dengan moral atau mungkin berdasarkan kepada etika gitu. Etika itu misalnya harus memutuskan di antara dua yang benar gitu kan ya, seperti itu. Jadi caranya ya tergantung aja masalah itu beratnya di mana. Jadi kita harus perhatikan dulu Iya. masalahnya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan, yang mana di antara keputusan tersebut sama-sama benarnya? Bagaimana? Kalau mungkin dilihat lagi ya kembali ya Bu Dini ya. Kalau itu masalahnya berhubungan dengan anak didik atau murid gitu ya, biasanya saya lebih memberatkan ke anak murid. Tapi kalau misalnya ada masalah yang berhubungan dengan mungkin oleh muridnya atau kelembagaan gitu ya, nanti akan saya melihatnya dari sisi nilai kebajikannya, mana yang lebih ada manfaatnya banyak gitu, maka itu yang akan saya ambil. Tapi kalau itu mungkin ada dari antara dua itu ada nilai buruknya lebih banyak, maka itu akan kita tinggalkan. Seperti itu ya, Bu ya? Ya. Terus langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Yang pertama tentu perlu dicari sumber masalahnya begini, identifikasi lah ya, mengidentifikasi dulu persoalannya seperti apa atau masalahnya itu seperti apa. Kemudian kita kita ajak diskusi lah, atau kita kumpulkan pihak-pihak yang tanda kutip ada sedang bermasalah gitu ya, mungkin itu dari pihak-pihak bersangkutan kita panggil, kita carikan solusinya, lebih banyak ke musyawarah lah Bu, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu kan. Jadi dengan menggali, mungkin dari satu pihak ketika dihadapkan mungkin akan berbeda dengan ketika sendiri-sendiri. Makanya mungkin yang biasa saya lakukan, kita panggil, saya berdua berarti keduanya dipanggil, nanti kita cari solusi supaya tidak ada yang saling merugikan. Jadi sekiranya dalam pengambilan keputusan tidak bisa sendiri, berarti dimusyawarahkan dengan unsur-unsur terkait seperti itu ya. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus dilema etikanya? Kalau itu contoh saja pada kasus anak didik gitu ya, kasus anak didik. Karena kita memang berhubungan dengan anak didik. Iya, ya. lebih banyak mungkin kami kasus-kasus yang berhubungan dengan itu ya yang kita terima.
Jadi ketika ada masalah hubungan dengan di dilema etika ini, maka yang kita ambil itu adalah yang berhubungan dengan kepentingan anak. Karena kepentingan anak ini kan kita harus menilai kepada tingkat perkembangannya, ya kan ya, yang berhubungan dengan umur anak itu yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, kita juga mempertimbangkan nilai kebajikan di sana, dan keputusan yang diambil itu karena kita juga berpegang kepada undang-undang tentang pendidikan, maka insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jadi memang yang utama karena kita hidup kita sendiri ini adalah murid, memang itu berdasarkan kebutuhan murid ya, berdasarkan nilai yang baik, sehingga nanti tidak ada yang merugikan orang lain. Kemudian bisa definisi bagus sekali. Selanjutnya kira-kira selama ini apa saja yang menjadi tantangan ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai tadi? Itulah. Jadi kadang dalam perjalanannya gitu ya, kita memang bingung gitu harus memutuskan seperti apa. Karena di satu sisi yang A ini bener nih, harus dilakukan ini untuk anak. Yang ini juga, ini anak butuh nih gitu. Sementara kita bingung nih mau yang mana nih, yang kalau keduanya kita ada kan mungkin keterbatasan kita. Kita memang harus memilih. Memilih gitu. Jadi memang pokoknya selagi keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan anak, tidak merugikan orang tua, tidak merugikan guru dan lembaga, kita yakin aja itu jalan aja gitu. Yang penting tercapai nih tujuan yang kita harapkan, karena memang itu yang kita hadapi. Jadi kan memang mengutamakan kepentingan gitu ya. Iya, kepentingan orang banyak gitu ya. Karena memang di situ kita diuji sepertinya. Iya. Ini kan bagaimana kita kadang perasaan kita itu tenang dengan keputusan kita ambil. Ya. Bu, selanjutnya, apakah ibu ada memiliki tenggang waktu atau jarak waktu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika ini? Itu tergantung sebenarnya. Kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan cepat, tidak melibatkan orang banyak, bisa cepat kita laksanakan. Tapi kalau ada unsur-unsur yang berkaitan dengan masalah itu, tentu ada jadwalnya gitu ya. Tapi tidak berlama-lama, artinya masalah itu kalau bisa dituntaskan secepatnya gitu ya. Kalau itu melibatkan orang tadi misalnya, mungkin maksimal seminggu harus tuntas. Jadi kita dengan kegiatan yang lain bisa fokuskan lagi. Seperti itu biasanya. Jadi tidak lama-lama. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Iya, karena ini merupakan harus diselesaikan. Jadi tergantung kalau seandainya sekiranya bisa diselesaikan sendiri, langsung ya. Tapi kalau memang membutuhkan musyawarah itu kita butuh waktu ya. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Setiap mungkin keputusan tentang kasus gitu ya. Mungkin selama ini tergantung yang pertama bahwa masalahnya itu apa. Tapi secara umum yang selama ini ada di lembaga saya lebih banyak melibatkan atau banyak peran guru di dalamnya. Karena selama ini memang mereka lah ya, guru-guru inilah yang selalu memberikan masukan, memberikan supaya dalam memecahkan masalah itu kita tidak salah gitu ya, saling mengingatkan gitu ya. Mungkin lebih banyak peran guru dan lainnya. Tergantung juga mungkin kalau misalnya itu masalah dengan mungkin kelembagaan gitu ya, kelembagaan itu pihak-pihak terkait juga yang saya libatkan. Tapi secara umumnya selama ini memang banyak support dari guru, sangat membantu saya dalam memutuskan sebuah keputusan yang itu berhubungan dengan dilema etika gitu, atau bisa jadi dengan etika moral juga seperti itu.
Karena kita memang kesehariannya berhubungan dengan murid ya Bu Ya, ya. benar. Jadi kan kadang-kadang masalah itu hanya sekedar dari murid, anak, orang tua. Kadang kan kalau yang khusus terkait di luarnya agak jarang juga. Ya, gitu benar. kan. Tapi mudah-mudahan jangan ya, Mudah-mudahan. jangan sampai ada masalah gitu ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja. Oke Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pengalaman apa yang Ibu dapat dari pengambilan keputusan pada kasus Dilema Etika? Bahwasanya setiap keputusan yang diambil berhubungan dengan dilema etika tidak bisa kita putuskan secara mungkin secepat kilat gitu ya. Karena segala sesuatu itu harus ditelusuri dari penyebabnya apa. Kalau misalnya tidak, yang jelas tidak menurunkan ego sendiri ya Bu Rini ya. Sendiri ya. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil berhubungan dengan dilema ini kan harus kita pilih yang terbaiknya. Yang terbaiknya itu artinya tidak merugikan orang, harus mempertimbangkan kondisi orang gitu ya, supaya benar-benar keputusan yang kita ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Itu poin yang paling penting. Jadi kan dalam mengambil keputusan kita memang tidak bisa terburu-buru ya. Iya, Harus memperhatikan beberapa hal sehingga nanti keputusan kita ambil itu tidak merugikan orang lain dan tidak terjadi masalah selanjutnya. Itu memang kemudian hari. Membuat hati kita tenang gitu Iya, kan. benar. Yang lain pun sehingga tidak ada muncul masalah-masalah baru seperti itu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih sekali atas pengalaman yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi. Itu terkait dengan kepentingan murid, walaupun kepentingan sekolah dan orang banyak. Karena kan kita kan memang berhubungan dengan orang banyak selalu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, mohon izin waktu Bapak, bisa Pak? Bisa. Jadi Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang bagaimana pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi Pak sebelumnya boleh izin perkenalkan diri? Ya boleh. Jadi nama saya Yunus Diki. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 12 Pinakawan. Iya, terima kasih Pak. Jadi Pak, selama ini, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah pernah Bapak mengambil suatu keputusan? Yang namanya sebagai pemimpin ya di sekolah ini, pastilah saya pernah mengambil satu keputusan. Iya, namanya budaya ya, pasti kita kadang memang keputusan kita itu memang penting untuk orang banyak, terutama yang di usaha terkait yang di SD ini Pak ya, pasti sangat penting sekali. Terus Pak, selanjutnya apakah keputusan Bapak ambil itu apakah keputusannya itu antara benar dengan benar, apa antara benar dengan salah? Ya, jadi kedua-duanya yang antara benar dan benar, dan antara benar dan salah itu pernah saya ambil satu keputusan. Jadi keduanya pernah ya Pak ya, dan juga Pak ya. Terus bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Atau bisa dikatakan langkah-langkahnya apa yang Bapak lakukan biasanya? Biasanya untuk langkah-langkah atau jadi keputusan sambil ini itu dalam rapat kenaikan kelas. Oh iya, Kenaikan kelas. Jadi contohnya itu dalam rapat kenaikan kelas itu ada anak itu seharusnya tinggal, tapi anak ini ABK di seharusnya sekolahnya itu di SLB ya, tetapi karena SLB jauh di sini, jadi anak ini sekolah di sini. Jadi dalam pengambilan keputusan kelasnya ini terus selalu kita rapatkan secara bersama. Jadi yang tahun kemarin itu wali kelasnya itu anak ini belum bisa dinaikkan, tetapi karena beberapa pertimbangan, kalau
anak ini ditinggalkan, saya yakin anak ini tidak akan sekolah lagi. Jadi dengan itu sambil keputusan bersama dengan guru-guru lainnya itu bahwa jadi anak ini dinaikkan ke kelas selanjutnya. Jadi dalam pengambilan keputusan memang secara musyawarah ya Pak ya. Ya, Jadi kan memang sesuai terkait itu diizinkan ya Pak. Terus biasanya kalau Bapak mengambil satu keputusan itu Pak, hal yang efektif yang Bapak lakukan apa kira-kira Pak? Yang efektifnya mungkin itu yang pertama itu saya mengumpul fakta-fakta dulu, ya fakta-fakta di lapangannya, bagaimana anak ini selama di sekolah dan di pembelajaran. Kemudian setelah itu saya musyawarahkan bersama guru-guru, dengan wali kelas, dengan guru-guru senior. Nah, itu selalu saya musyawarahkan bagaimana mengambil suatu keputusan. Jadi hal yang paling penting Bapak perhatikan, hal yang paling penting Bapak perhatikan dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Sehingga Bapak bisa memutuskan suatu masalah itu. Biasanya Bapak berdasarkan apa itu? Ya, hal yang paling penting, hal-hal yang penting yang saya lakukan dalam keputusan. Pertama, keputusan saya ambil ini tidak merugikan orang lain. Kemudian keputusan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi itu saya kira adalah ambil keputusan. Iya. Semua dari dengan musyawarah. Musyawarah ya. Guru yang lainnya. Oh jadi memang kan keputusan itu istilahnya tidak merugikan orang lain ya Pak ya. Jadi kan kita sudah mengambil keputusan sehingga tidak datang lagi ke masalah baru. Karena kan enggak kan Pak ya, kita udah ngambil keputusan sementara datang lagi nanti masalah baru, itu kan memang tidak etis juga ya. Jadi kan keputusan kita ambil istilahnya itu belum bisa memberi ketenangan kepada kita. Jadi kan asalkan keputusan itu kan mungkin mengandung hal yang baik, itu yang kita ambil Pak. Iya Pak. Kemudian kira-kira menjadi tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan antara dua hal yang benar tersebut Pak. Kalau kita ambil ini ini benar. Kalau kita ambil ini benar juga. Sementara kita harus memilih Pak, mana yang akan kita putuskan. Benarnya menurut keputusan itu memang ada contohnya anaknya tadi ya. Seharusnya kalau di secara intelektual atau nilai-nilainya anak ini memang belum bisa naik. Tetapi karena beberapa pertimbangan saya sebutkan tadi, kalau ditinggalkan anaknya ke sekolah, jadi tantangan bagi kami. Jadi ada pro dan kontranya jadinya keputusan saya ambil. Jadi tapi itulah tantangannya, ada pro dan kontranya. Iya pastinya. Karena kita istilahnya kalau sekolah tidak berdiri sendiri. Ada juga istilahnya kalau kita kan hanya sebagai pengambil keputusan istilahnya. Sementara ada yang mengajarnya, ada yang lebih memahami mungkin tentang bagaimana anaknya Pak ya. Jadi paling biasanya yang pro dan kontra itu antara siapa itu Pak? Dengan siapa Pak biasanya? Bisa pro kontra dengan guru, dengan orang tua, ada juga sama orang tuanya. Jadi ada lah terhadap pro kontra itu. Dalam bentuk keputusan itu tetap ada. Ada, pasti ada Pak ya. Karena beda kalau seandainya keputusannya bisa kita putuskan sendiri mungkin bisa. Tapi kalau berhubung dengan orang banyak ini memang biasanya ada pro kontra ya Pak. Kemudian Pak, biasanya Bapak dalam mengambil satu keputusan itu apakah ada kata kalanya atau jarak waktunya Pak? Atau langsung diputuskan hari itu? Atau harus beberapa hari dulu baru diputuskan? Bagaimana kalau itu Pak? untuk keputusan yang penting, misalnya untuk menyangkut orang lain atau orang lain, itu biasanya tidak langsung saya putuskan. Saya pikirkan dulu, saya musyawarahkan dengan beberapa guru senior, karena mungkin guru senior sudah banyak pengalamannya gitu. Jadi saya musyawarahkan, saya berbincangkan masalah ini, kemudian beberapa hari selanjutnya baru saya ambil keputusan. Berarti memang tergantung masalahnya Pak ya? Tergantung masalahnya. Kalau seandainya masalahnya bisa diselesaikan sendiri, langsung diambil. Nah kalau butuh unsur terkait itu dikumpulkan dulu Pak, dimasukkan dulu sekali Pak. Terus kira Pak, apakah ada kira siapa biasanya orang yang dapat membantu Bapak dalam memudahkan pengambilan keputusan? Atau ada faktor-faktor tertentu kalau nggak orang gitu?
Kalau mungkin ada orang-orang yang tertentu seperti guru senior saya sebutkan tadi. Oh iya. Nah, di sini ada beberapa orang guru senior yang mungkin dia dulu mantan kepala sekolah. Iya. Nah, jadi pengalamannya lebih banyak. Nah, mengambil suatu keputusan. Mungkin itu. Jadi kadang itulah untungnya kita banyak ya Pak ya. Kadang ini mungkin dia pengalamannya lebih dari kita, jadi kita bisa dalam musyawarah mungkin bisa kita putuskan ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Iya. Pak. Dari beberapa hal yang Bapak telah sebutkan tadi dari pengalaman Iya. Bapak, apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari cara Bapak mengambil satu keputusan antara benar dan Pelajaran yang dapat saya ambil selama mengambil suatu keputusan, jadi memang kalau mengambil suatu keputusan itu memang perlu musyawarah. Itu yang pertama, musyawarah. Kemudian mengambil keputusan itu harus diperhatikan dulu latar permasalahannya apa, karena dalam mengambil keputusan ini bisa jangan sampai merugikan orang lain dan menanggung kebaikan. Jadi pelajaran dari saya. Jadi kita keputusan itu harus jadi dalam mengambil keputusan kami di sekolah ini, jadi yang pertama itu memang kepentingan murid diutamakan. Nah, jadi itu Ibu. Jadi kan karena memang kita berhubungan dengan murid ya Pak ya, pasti kan kita kan pokoknya keputusan kita ambil itu tidak merugikan murid. Jadi kan memang kita kan utamakan bagaimana murid ini bisa lancar dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak, pengalaman yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran pengalaman baru bagi saya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak kedepannya lebih lancar lagi dalam mengambil satu keputusan, sehingga keputusan tersebut tidak merugikan orang-orang seperti kita. Jadi kan dalam hal Bapak selalu dalam bentuk musyawarah itu sangat bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Kalau gitu saya mohon izin dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.